Kita mau cari wajah Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun saudara engkau saat ini, kita mau tetap menyembah Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, Yesus. Makasih Tuhan. Seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku katakan pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus ingatkan aku, serahkan padanya. Dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Mari sekali lagi datang kepada Tuhan, katakan, seringkali ku mengeluh, bebanku berat. Ku berkata pada Tuhan, masalahku besar. Roh Kudus diingatkan, serahkan kepada Tuhan. Amin. Mari saudara, dengan imanmu katakan, dengan iman ku katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Mari kita bangkit berdiri, sembah Dia, katakan, Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masa. Amin. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, gak ada mustahil bagimu Tuhan. Baginya Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Yesusku besar, Dia mengatasi semua. Amin. Yesusku besar, kami bawa hidup kami kepadamu Tuhan. Yesusku besar, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Oh Yesusku besar, Dialah yang sekali lagi. Oh Yesus, Yesusku besar, Dia mengatasi
saudara. Angkat hatimu kepada Tuhan. Dia yang sanggup menolong setiap kehidupan kita. Oh Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi. Yesusku besar, dialah yang terbesar. Yesus, Yesusku besar. Dia mengatasi Amin. semua masalah. Ini iman kami Tuhan. Yesusku Kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami. kuasanya. Oh Yesus, Besar, tiada yang mustahil bagimu Yesus. baginya. Yesusku besar, dialah yang terbesar. Yesusku besar. Angkat hatimu kepada Tuhan. Mengatasi semua masalah. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Dia yang sanggup menolong kita semua di tempat ini. Oh Yesus, Yesusku besar, tiada yang mustahil bagi Yesus. Yesusku, mari saudara kita sembah Dia. Dialah yang terbesar. Sembah Dia, Yesusku. Oh haleluya Yesus, haleluya. Angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, Kau yang terbesar dalam hidup kami, yang terbesar. Haleluya Yesus. Oh Yesusku besar, Dia mengatasi semua masa. Amin. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Oh, dialah yang terbesar. Mari sembah Dia. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Oh haleluya. Cari wajah Tuhan, datang kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami bawa setiap kehidupan kami kepadamu Yesus. Kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau baik dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya, haleluya. Datang sama Tuhan, berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Oh
Yesus. Sekali lagi saudara katakan, Yesusku. Yesusku besar, Dia mengatasi semua masalah. Yesusku besar, tak terbatas kuasanya. Yesusku besar, tiada yang mustahil baginya. Yesusku besar, Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Dialah yang terbesar. Terima kasih. Hari ini kami memuji, memuliakan Engkau, karena Engkaulah Allah yang maha besar, yang terbesar sepanjang masa, yang sudah memberikan kami kemerdekaan. Bukan hanya kemerdekaan secara bangsa dan tanah air kami, tapi juga memberi kemerdekaan yang sejati dalam hidup kami, sehingga kami sungguh-sungguh merdeka dan tidak dipengaruhi lagi oleh dosa. Demikian kami bersama mendoakan negara kami yang kami cintai ini, agar negara yang sudah merdeka 80 tahun lamanya, itu bukan waktu yang singkat Tuhan, agar negara kami tidak lagi dijajah oleh hal yang lain, kejahatan, segala macam korupsi, bangkitnya koruptor-koruptor yang menjajah negara kami. Tapi kami sungguh-sungguh Tuhan berdoa agar Indonesia benar-benar merdeka, makmur, dan menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa lain. Memberkati pemerintah kami, dari presiden, menteri, dan bahkan seluruh jajaran di pelosok daerah. Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan mengangkat pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang baik, yang berkualitas, sehingga negara kami menjadi negara yang makmur, damai, sejahtera, dan aman. Terima kasih Tuhan. Demikian juga hidup kami. Kami sudah dimerdekakan dari dosa, tidak kembali kepada dosa. Dan biar kami mengarah berjalan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini Indonesia merdeka 80 tahun. Luar biasa. Usia yang bukan usia yang singkat, tetapi Indonesia telah mencapai usia yang sudah tua, 80 tahun. Doa kita, Indonesia benar-benar merdeka. Pertanyaan saya, apa saudara semua sudah merdeka? Sudah merdeka dari dosa? Sudah merdeka dari segala kecintaan dunia, uang? Ya, apalagi akhir zaman ini. Ya, harapan saya kita semua benar-benar merdeka. Waktu penjajahan, rakyat Indonesia menderita. Ya, banyak yang menderita. Sekarang kalau kita dijajah oleh dosa, kita niscaya jadi manusia yang menderita. Karena itu mari kita perhatikan sungguh-sungguh bahwa kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Ya, Tuhan memberkati kita. Ya, mari kita sama-sama menyerukan 3 kali merdeka. Ya, coba 1, 2, 3, merdeka, 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 merdekalah. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, harapan saya kita semua punya hati yang gembira karena merdeka. Orang yang tidak merdeka, hatinya itu ya mukanya muram, dirundung, segala macam persoalan hidup di akhir zaman menjadi tidak bersemangat. Tapi saya percaya saudara semua punya hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur
Ya, dan hati yang gembira adalah obat yang menyehatkan. Ya, tapi semangat yang patah, ya, karena banyaknya tekanan, banyaknya persoalan, banyaknya cobaan, hati yang tertekan itu menyebabkan apa? Semangat apa? Tulang kering. Tahu saudara tulang kering? Tulang-tulang yang kering dalam Yeskiel itu menunjuk kepada kematian. Ya, tulang kering itu pada tidak ada kehidupan sampai roh Tuhan dan nubuat Yeskiel baru tulang-tulang itu dibangkitkan. Ya, hari ini tema saya adalah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, Ya. tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Hati yang gembira, obat yang manjur. Bukan saja obat-obat yang kita makan, obat sakit kepala, nyeri, ya, tetapi hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati gembira, ya. Kalau hati saudara gembira, saudara jadi sehat. Ya, itu lebih daripada obat. Jadi penting sekali mempunyai hati yang gembira, hati yang penuh semangat, yang baik agar kita sehat, damai sejahtera. Orang yang merdeka itu bebas dari tekanan dosa, dari tekanan pencobaan, otomatis dia sehat, gembira, sukacita, ya, walaupun di tengah-tengah pergumulan. Amsal tadi yang kita baca menasihati, karena Amsal itu terdiri dari banyak nasihat yang bijak untuk kita. Jadi kita dengar baik-baik bahwa hati yang gembira adalah hati yang membuat damai sejahtera, sehat, ya, sembuh karena hati yang gembira, ya. Segala sesuatu sumbernya di hati. Kalau hati saudara gembira, saudara akan bergembira. Kalau hati saudara susah, saudara akan susah dan menuju kepada sakit. Tapi kalau gembira, sukacita, kita akan menjadi sehat. Ya. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya, kekhawatiran di hati. Khawatirnya itu di hati, tapi efeknya di luar jadi bungkuk. Artinya yang di hati itu bisa mempengaruhi fisik kita. Makanya dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, hati. Jadi semua dari hati. Tolong dibaca sekali lagi. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kalau kita khawatir, di mana hati itu membuat bungkuk. Bungkuknya di mana? Di luar. Artinya fisik kita terganggu, kesehatan kita terganggu. Tuhan tidak mengendaki sebenarnya kita menjadi orang yang sakit-sakit. Ya. Kenapa sakit? Banyak akibat dari hati. Khawatir, takut, ya, menyimpan dosa, itu membuat sakit. Tapi kalau kita gembira, maka kita akan jadi sehat. Perlu jaga hati. Tuhan menjelang kedatangan Tuhan yang semakin dekat, menghendaki kita sehat roh, sehat jiwa, sehat tubuh.
Ini 3 unsur dalam diri manusia, roh, jiwa, tubuh, sehat. Ya. Ini menjelang datangnya Tuhan pada kali kedua. Saya memberitahu saudara, kita sudah ada di zaman akhir. Bukan mau masuk atau baru menuju zaman akhir, tapi kita berada di zaman akhir, dekat pada akhir dari zaman akhir, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali. Sudah sangat dekat, dan banyak orang Kristen akan mundur, banyak orang Kristen akan jatuh berkelimpangan karena mereka tidak mempunyai hati yang benar kepada Tuhan. Jangan kita nanti menyesal ketika dafiri Allah dibunyikan, kita tidak masuk dalam pengangkatan. Ya, bumi ini lenyap nanti. Saudara mau percaya, saudara mau tidak percaya, firman Allah mengatakan langit dan bumi akan lenyap. Saudara orang Kristen semua punya iman, percaya apa yang dikatakan Alkitab atau tidak? Nah, inilah persoalannya di kita, di hati kita. Setelah saya manusia menjadi manusia baru, lahir baru, maka yang saya perhatikan adalah mendengar firman, ya, mengutamakan hal-hal yang rohani, yang beribadah. Hingga sekarang di usia yang sudah menuju angka 80, sisa kurang lebih 2 tahunan. Ya, jadi berapa lama sejak saya lahir baru sampai hari ini? Jangan kira saya mau pergi kemana-mana pada saat jam-jam ibadah. Saat dimana dengar firman, itulah saat yang paling istimewa. Tempat paling istimewa di kakinya Tuhan. Ya, 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus. Roh, jiwa, tubuh kita dikehendaki Tuhan sehat, artinya terpelihara sempurna. Ya, sampai Tuhan datang. Roh, jiwa, tubuh sehat. Tuhan mau kita sehat tubuh, sehat jiwa, sehat roh. Ya, tadi kita baca Amsal 17 ayat 22 mengatakan bahwa kalau orang itu patah semangat, semangat yang patah itu mengeringkan tulang. Tulang jadi keropos. Ya, secara medis kering tulang itu karena kurang nutrisi. Sini ada dokter, betul ya? Kurang nutrisi. Seperti yang ditimbulkannya adalah osteoporosis, betul? Ya, osteoporosis membuat tulang jadi rapuh dan rentan untuk patah. Makanya orang tua disuruh jalan pelan-pelan, disuruh hati-hati, karena kalau jatuh tulang patah. Ya, itu tulang yang kering. 20-an tahun yang lalu kurang lebih, saya pergi ke laboratorium Kanaka, dan di situ dokter pantrinya foto ronsen bagian tulang saya di belakang karena sering sakit, nyeri, apalagi kalau saya duduk lama, apalagi kalau saya duduk di lantai lagi sembahyang. Ya, dan mantri ini mengatakan, Pak Pendeta, tulang Pak Pendeta pengapuran.
di belakang. Nggak tahu berapa persen, tapi sudah pengapuran sebenarnya. Puji Tuhan. Apa yang harus saya buat, Pak Menteri? Ya, saya sempat ke Surabaya, bincang dengan teman jemaat di Surabaya yang dokter. Dia bilang, Pak John sudah harus jalan, tidak boleh cepat-cepat. Jalan pelan-pelan. Tidak boleh duduk lama, tidak boleh duduk di tempat keras, dan tidak boleh duduk di tempat terlalu lembut. Jadi saya bingung mau duduk di mana. Tidak boleh jalan cepat. Ya, posisi duduknya harus benar. Kalau tidak jadi sakit. Saya bilang terima kasih. Tapi sesudah itu saya tetap jalan cepat. Susah dikendalikan. Dan anehnya oleh kemurahan Tuhan sampai hampir 20 tahun. Terakhir tahun ini atau tahun lalu saya mau foto, Pak Menterinya bilang, sudah tidak usah difoto. Coba, Pak Pendeta mau operasi di usia lanjut. Jadi saya pertanyaan saya bilang, oke kalau begitu enggak usah. Jadi saya tidak lagi pikir-pikir tentang tulang, kecuali kalau saya duduk dalam posisi salah atau terlalu keras, maka jadi sakit. Tulang kering osteoporosis itu akan lebih meningkat seiring tambahnya usia. Semua kita ketika usia bertambah akan menghadapi tulang kering ini. Ya, kurang vitamin D, kurang kalsium, apalagi nutrisi penting untuk kesehatan tulang. Ya. Kurangnya aktivitas fisik, olahraga, makanya jalan terus, jalan kaki lah. Saya tidak bisa lagi seperti waktu muda main tenis, main basket, tapi saya sekarang harus jalan. Ya, aktivitas seperti biasa. Ya. Nah, faktor genetik, riwayat keluarga, turunan itu juga bisa. Faktor genetik, ya, keringnya tulang. Obatnya adalah memperbaiki gaya hidup. Suplemen menurut dokter medis ini obat-obatan, ya. Ini hindari rokok. Ya. Hindari rokok. Saya catat alkohol. Ya. Itu merusak keutuhan tulang. Makanya waktu cucu saya Billy, dia bilang saya mau masuk bagian apa di rokok itu meneliti. Papanya aja jangan. Ya, dia berdoa supaya tidak. Ini bahayanya rokok, ya, bahayanya alkohol. Iya, jadi hati-hati. Tubuh kita, tubuhnya siapa? Siapa punya tubuh ini? Tubuhnya Yesus. Kamu ditebus dengan darah yang mahal, bukan milik kamu, tapi miliknya Tuhan. Harus dihargai. Jangan kasih masuk yang tidak berguna. Asap rokok, alkohol, ya, tidak ada gunanya. Ya, itu secara medis yang mengakibatkan tulang jadi rapuh. Nah, saudara, saya ingin kembali ke Amsal 17 ayat 22. Dikatakan hati yang gembira, ya, obat yang manjur, hati. Semua dari sini. Dosa juga dari hati. Ya, semua dari hati. Makanya Amsal 4 ayat 23, tolong dibaca dulu. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jangan sampai hati membuat kehidupan itu mati.
Ya, hati ini harus dijaga. Ya, kalau saudara sedih, hati sedih, putus asa, ya, ini berdampak. Berdampak pada apa? Berdampak pada pertumbuhan jiwa. Sedangkan Tuhan tadi mau kita sehat tubuh, jiwa, dan roh kita sampai Tuhan datang kembali pada kali yang kedua. Satu waktu Elia patah semangat karena ancaman dari perempuan yang bernama Isabel, istrinya Ahab. Ya, apa yang dilakukan Isabel, akan kubunuh itu Elia. Ya, pokoknya bagaimana caranya pasti Elia itu harus mati. Ini kata Isabel. Setelah dengar itu, maka Elia patah semangat, putus asa. Dia lari menyendiri dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, biarlah aku mati saja, cabutlah nyawaku. Ya, tapi kata Tuhan apa? Tuhan utus malaikat. Apa yang dibuat Tuhan terhadap Elia? Ya, malaikat membawa roti bakar dan air di dalam kendi. Dalam keadaan putus asa, ya, Tuhan tidak mau Elia mati putus asa, sebab kering tulang itu artinya tulang-tulang kering itu menunjuk pada kehidupan mati. Di dalam Yehezkiel, bangsa Israel itu seperti tulang kering. Banyak orang Kristen seperti tulang kering karena patah semangat, semangatnya patah. Ya. Nah, jadi Elia tidur, malaikat bangun, makan roti bakar, ada air dalam kendi, makan, ya, ngantuk lagi, tidur lagi, putus asa belum bangkit. Ya, bangun kedua kali, makan. Apa kata malaikat kepada Elia? Perjalananmu masih jauh. Perjalananmu masih jauh. Dia mesti sampai ke Gunung Horeb. Jadi kamu harus makan dan minum double. Perjalanan kita tidaklah masih jauh. Sudah dekat dengan Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang kembali, sudah diambang pintu dunia, sudah diambang kehancuran. Orang Kristen ngejar yang tidak perlu. Bukan berlari-lari mengejar Tuhan. Seperti Rasul Paulus berkata, aku meninggalkan yang lama, kesukaan yang lama, kesukaan dosa, hobi, keinginan cuma senang-senang. Lalu aku mengejar Kristus. Kalau aku bisa tangkap Tuhan itu. Saudara yang dengar firman Tuhan, kalau tidak berubah, tidak bertobat, saudara nanti menangis seperti Esau, tetapi tidak ada artinya lagi. Hari ini dengar-dengar, rasanya ini pendeta terus tegur, nasihat, tegur, nasihat. Amsal ini kumpulan nasihat. Makanya saya berbicara tentang nasihat. Sebab banyak orang Kristen mengabaikan nasihat Tuhan. Aku mau pergi urus ini, ya, raja mau mengadakan pesta. Orang yang dikasih undangan pada saat dikunjungi, dia bilang, ya, saya mau pergi urus ladangku. Aku baru beli ladang. Ya, aku baru kawin, mau honeymoon. Ya, aku ini, aku itu, berdali-dali. Lalu tuan yang mau bikin pesta itu marah.
Dan dia bilang sama hamba-hambanya, pergi ke lorong-lorong, dan di sana kamu undang mereka semua datang, sebab rumahku harus penuh. Ya, hari-hari ini jangan ada orang bersikap seperti itu. Aku baru kawin, aku baru beli mobil, aku baru apa, aku mau urus ini dulu, urus itu dulu. Mendengar firman nanti, karena ada YouTube. Beda YouTube dan beda kita kebersamaan. Saya percaya di mana 2-3 orang berhimpun dalam namaku, nama Yesus, di situ aku ada. Betul? Lalu kalau saudara nonton sendiri, tidak konsen, tidak beribadah. Ya, orang beriman itu harus punya waktu berkumpul. Dalam Kisah Rasul dikisahkan jemaat yang mula-mula menerima Yesus dibaptis. Tiap-tiap hari mereka kumpul di dalam rumah ibadah, memuji-muji, menyembah Tuhan, mendengar firman, bersekutu dalam pengajaran. Itu orang yang sudah lahir baru. Gereja Tuhan, orang Kristen layak disebut Kristen dan gereja Tuhan kalau dia percaya, bertobat, lahir baru. Kalau tidak, dia bukan orang Kristen walaupun KTP-nya Kristen. Belum tentu di sorga tempatnya. Dengar baik-baik. Ini firman Tuhan. Tertulis di Alkitab. Dalam Kisah Rasul. Saudara baca, kalau saudara baca Kisah Rasul 1, Kisah Rasul 2. Gereja dimulai di kamar loteng. 120 orang murid dipenuhi Roh Kudus. Itu gereja mula-mula. Tiap-tiap hari mereka kumpul di dalam bait Allah. Ya, tuh baca ya, baca. Jadi saudara, hari-hari ini di akhir zaman, jangan sampai kita menomorduakan Tuhan, nomor satukan urusan-urusan kita. Oke, mari kita baca Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, Ya, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. ya, Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. ya, Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. ya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Ya, ini gereja mula-mula. Gereja awal. Orang percaya pada Tuhan, bertobat, memberi diri dibaptis. Saudara dan saya dulu orang Kristen. Saya Kristen. Siapa bilang saya bukan Kristen? Dari waktu saya belum punya KTP, saya masih punya kartu pelajar. Di situ ditulis orang Kristen. Saudara juga begitu toh. Tapi hidup saudara bagaimana? Sama dengan hidup saya, tidak benar. Ya atau ya? Hah? Ya. Banyak orang Kristen, KTP-nya Kristen. Tapi tidak benar. Betul? Tidak betul ya? Betul. Saya itu. Bukan saudara, saya. Tidak benar dalam keuangan, tidak benar dalam nikah, tidak benar dalam kelakuan hidup. Kenapa kita malu bicara? Hanya oleh karena kemurahan Tuhan, Tuhan memanggil kita masuk di dalam pertobatan yang benar, masuk di dalam kehidupan yang baru yang benar, dan kita dipenuhi Roh Kudus, dan kita disebut gereja Tuhan. Dan apa yang dilakukan oleh gereja yang mula-mula itu? Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-46 dan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu
memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul Ya. dan dalam persekutuan, Ya. dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Terus Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan Ya. tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, ya. dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 46 dikatakan bertekun sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari. Tolong baca sekali lagi. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Tiap-tiap Allah. hari. Kita berkumpul seminggu berapa kali? Berapa kali? 3 kali. Bukan tiap-tiap hari. Entoh 3 kali tidak datang. Hari Minggu pun urus-urusan dulu. Tidur dulu. Kalau Tuhan datang, Anda ketinggalan karena tidak sehat roh, jiwa, tubuh. Mungkin tubuh makan, tapi karena kelebihan makanan yang tidak benar, malah tidak sehat. Mungkin Anda kurang nutrisi, kalsium kurang dan sebagainya, akhirnya tulang keropos. Perhatikan baik-baik. Ya. Jadi Alkitab menceritakan bagaimana Elia bilang, aduh aku lebih baik mati. Tapi mereka bilang, bangun, makan roti bakar, minum air. Ayo baca ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat 8. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izabel Ya. segala yang dilakukan Elia, dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, Ya. maka Izabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Ya. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Ya. Dan setelah sampai ke Bersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, Ya. lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Ya. Kemudian ia ingin mati. Ah. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, Ya. sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Terus. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Ya. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Terus. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Sudah makan 1 kali, berbaring lagi, masih lemas. Masih lemas Elia, Nabi Tuhan yang hebat ini. Ya, bisa turunkan api dari langit. Bisa mengalahkan 450 nabi-nabi Baal. Ya. Terus. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, Ya. bangunlah, Bangun, makanlah, makan. sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Itu. Suruh bangun, lalu bangun dia tidak. Bangun dengan Maka dengaran. bangunlah ia, Ya. lalu makan dan minum, Makan dan minum. dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya, Ya. sampai ke gunung Allah, Nah, yakni gunung Horeb. Gunung Horeb, gunungnya Allah. Tujuan kita orang Kristen gunung Horeb, gunungnya Allah, bukan dunia. Jangan salah.
Nanti kalau salah menyesal. Ya, Lot bilang, sayang ya, begitu banyak hasilku terbakar 1 jam. Sekarang masih baik Lot diselamatkan karena dia termasuk orang benar, kata Alkitab. Tapi orang benar ini tinggal di Sodom karena hatinya terikat dengan Sodom, dengan dunia ini. Berbahaya, saudara. Ya, berbahaya. Jadi waktu dia sudah makan jalan kuat 40 hari sampai di Gunung Horeb. Itu tujuan kita. Gunung Allah, Wahyu 21, Yerusalem surgawi. Yohanes disuruh lihat dari atas gunung, kota yang turun dari surga. Itu tempat kita, bukan dunia. Saudara, di dunia menderita. Laki-laki orang tua harus cari nafkah. Ya, ibu-ibu harus mengandung susah payah melahirkan anak, merawat, mengasuh anaknya. Tidak mudah. Setiap hari keringat, peluh. Itu kata Tuhan pada Adam, dengan berpeluh engkau mencari nafkah seumur hidupmu, dan demikian kamu akan kembali ke tanah, menjadi tanah. Karena dari tanah kamu diambil. Ini manusia. Sudah begitu nasibnya. Tapi Tuhan sediakan bagi kita tubuh, jiwa, roh terpelihara sempurna sampai di Gunung Horeb, Gunung Allah. Kemana Musa membawa domba-domba dan kambing-kambing? Ke Gunung Allah. Itu visi yang Tuhan percayakan pada saya. Ketika saya datang ke sini, saya tanya Tuhan, Tuhan sudah beri saya beberapa orang, berapa puluh orang. Hari pertama kebaktian malah 100-an, terlebih 200. Kemana saya arahkan mereka Tuhan? Tuhan jawab saya di Keluaran pasal 3. Tolong dibaca. Ayat yang pertama. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Ya. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, Ya. sampailah ia ke Gunung Allah, Ya. yakni Gunung Horeb. Jadi domba, kambing itu diarahkan ke Gunung Allah, Gunung Horeb. Jadi Tuhan bilang sama saya, gembalakan domba-dombaku sampai di Gunung Allah, Gunung Horeb. Bukan dunia. Apa saudara mau diberkati di dunia? Amin. Puji Tuhan. Beri saja persembahan-persembahanmu. Aku kasih masuk kantong jadi kaya. Oh Tuhan, tolong dijauhkan itu. Tidak ada itu hati dan niat. Ya. Ketika saya meninggalkan usaha saya datang melayani Tuhan. Sekian tahun, kurang lebih 16 tahun saya melayani di kota Makassar. Dan kemudian saya diminta Tuhan pindah ke kota ini 32 tahun yang lampau. Mana arahnya? Gunung Horeb. Kalau saudara banyak dengar pengajaran, banyak dengar pendidikan, banyak mendengar firman yang menyatakan salah, firman yang menyatakan kekurangan untuk memperbaiki kelakuan. Karena kita dipersiapkan ke Gunung Allah, bukan mewarisi dunia ini. Saudara jangan tersinggung. Kok disinggung firman? Kita itu yang disinggung, kita itu pendeta itu memang dia sentimen pak kita. Gak ada pendeta sentimen. Ya, nah, nanti kita ke sana, kata Wahyu 21, Yerusalem surgawi.
Itu kumpulan meriah. Dan waktunya tidak lama. Tidak lama. Saya mau kata saudara, kita berada sungguh di akhir zaman. Zaman akhir. Tidak ada lagi zaman sesudah ini. Dari zaman Adam sampai Abraham. Dari Abraham sampai kedatangan Kristus pertama kali. Itu makan 4.000 tahun. Tambah Kristus pertama kali datang sampai kedatangan kedua. Itu 2.000 tahun. 6.000 tahun. 6 harinya Tuhan. Lalu kita akan masuk dalam kerajaan 1.000 tahun damai. Itu rest. Itu sabat yang besar. Bukan harinya, tapi tempatnya, perhentian. Ya, semoga Tuhan tolong kita bisa mengerti. Saya kembali Elia, apa yang bikin kuat? Berjalan sampai di sana. Ku berjalan ke Kanaan. Itu lagu-lagu lama. Ya, apa yang membuat dia kuat? Roti bakar dengan air dalam kendi. Itu roti bakar menunjuk kepada firman Tuhan, roti hidup. Tapi bukan yang lembek. Kalau dibakar dia jadi apa? Keras, tore. Kalau digigit, krak, 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 krak. Tapi kalau yang lembek itu tidak dibakar. Jadi jangan suka makan roti hidup yang lembek-lembek. Elia makan roti hidup yang keras. Malaikat bilang makan. Habis itu dia bobok lagi. Habis itu malaikat bangun. Makan lagi, dia makan lagi. Oleh karena makan 2 kali itulah dia berjalan sampai Gunung Hore 40 hari 40 malam. Boleh saudara jalan seperti itu 40 hari 40 malam? Itu menunjuk semangatnya yang tidak patah. Semangatnya yang bangkit. Itu berarti tulangnya Elia tidak kering. Semangat yang patah, keringkan tulang. Dengar ancaman si perempuan yang satu ini. Akan kubunuh dia itu ya. Coba. Tapi dia tidak takut ancaman. Tapi dia putus asa. Patah semangat. Tapi supaya dia tidak menjadi tulang yang kering, ya, maka Tuhan kasih makan. Coba kita baca Yehezkiel pasal yang ke-37. Saudara akan baca bagaimana tulang-tulang yang kering. Ya. Yehezkiel pasal 37 mulai ayat 1. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, Ya. dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, Ya. dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, Ya. dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Penuh dengan tulang-tulang lembah itu, tapi bukan tulang-tulang hidup, tulang-tulang kering. Tulang kering itu tulang mati. Banyak orang Kristen seperti tulang-tulang kering, mati rohaninya, dikira hidup padahal mati. Itu jemaat Sardis. Orang bilang jemaat ini hidup tapi mati. Oh Tuhan tolong kita. Jangan saudara hadir di gereja tapi mati. Rohnya mati. Harapan saya saudara semua dapat makan baik-baik firman. Bangun Elia, roti bakar. Tore-tore, minum. Cuma itu yang bisa kuatkan kita. Firman dan Roh Kudus. Itu nutrisi yang terbaik. Katakan amin. Nutrisi rohani kita yang terbaik adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Kembali baca itu di Yehezkiel 37. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu, Ya. berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Oh, banyak sekali keringnya tulang-tulang itu. Tulang-tulang kering. Terus, Lihat, tulang-tulang itu amat kering. waduh, terlalu amat kering ini, keropos ini. Ya. Terus, Lalu ia berfirman kepadaku, ya.
Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Ya, Aku menjawab, ya Tuhan Allah, ya, Engkaulah yang mengetahui. ya. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, Ya. dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, Nah. dengarlah firman Tuhan. Hai tulang-tulang kering, dengar firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Ya. Aku memberi nafas hidup di dalammu. Tulang-tulang kering itu menunjuk kepada mati, kematian. Bukan hidup. Banyak orang Kristen mati rohnya seperti tulang-tulang kering. Obatnya cuma Yeskiel bernubuat, dengarkan firman Tuhan. Itu seperti Elia dikasih makan roti bakar dan minum dari air. Nah, inilah yang tidak disukai oleh orang Kristen. Apalagi kalau itu menunjuk jari-jari dalam kehidupannya, kelemahannya, kekurangannya, dia marah. Ya, terus Supaya kamu hidup kembali, ya, aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. ya, Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, ya, supaya kamu hidup kembali. supaya kamu hidup. Aku beri lagi urat-urat, daging-daging, ya, supaya jangan jadi tulang-tulang yang mati. Tulang-tulang kering ini tulang-tulang dari hidup orang mati. Kalau saudara orang Kristen tapi mati rohnya, kamu tulang-tulang kering. Terus, Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. akulah Tuhan, kamu tahu. Kalau kamu dibangkitkan. Orang Kristen masuk di tempat ibadah, perlu jadi orang yang hidup. Rohnya hidup. Bukan tulang kering. Ya. Orang Kristen jangan jadi tulang-tulang kering. Apa yang bisa membuat sampai kemudian tulang-tulang kering ini, ayat yang ke-8 tolong dibaca. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Ya. Kemudian kulit menutupinya, Ya. tetapi mereka belum bernafas. Ya. Terus, Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. ya. Bernubuatlah, hai anak manusia, Ya. dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, Ya. supaya mereka hidup kembali. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Terus, Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. ya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Ya. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, Tulang-tulang kami kering. dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Banyak orang Kristen seperti itu. Tulang-tulang kering. Mati rohani. Orangnya ada di gereja. Dengarkan firman Tuhan. Kalau ditanya, apakah orang Kristen? Ya, saya orang Kristen. Apa kamu percaya Tuhan? Ya, saya percaya. Tapi dia tulang-tulang kering. Itu menunjuk pada kematian. Jangan jadi orang Kristen mati. Jadi orang Kristen yang hidup. Rohnya hidup. Tidak gampang patah semangat. Tidak gampang putus harap. Menghadapi masalah. Oh, masalahku. Ku katakan, hai masalah. Apa itu lagunya? Seperti gunung. Pergi kamu, hai masalah. Perlunya nubuat. Perlunya firman.
Nah, orang Kristen tidak suka dengar firman, tidak suka baca. Kalau renungannya panjang, iya tidak dibaca. Kalau renungannya pendek, ya dibaca. Mazmur 19 ayat 8 sampai 11. Taurat Tuhan itu sempurna, Taurat, firman Tuhan tidak pernah cacat. menyegarkan jiwa. Sempurna menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, Ya, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. ya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Nah, Perintah Tuhan itu murni, ya. membuat mata bercahaya. Matanya bercahaya. Ya, terus. Takut akan Tuhan itu suci, Oh, tetap ada untuk selamanya. ya, terus. Hukum-hukum Tuhan itu benar, Ya. adil semuanya. Ya, terus. Lebih indah daripada emas, Ya, bahkan daripada banyak emas tua. ya, Dan lebih manis daripada madu, ya. bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Itu firman Tuhan. Tapi banyak orang dah suka. Jangan lama-lama ya, Pak Pendeta. Ya, ya, cepat-cepat. Kan saya dia masih mau jalan-jalan. Nah, inilah. Ya. Padahal dikatakan perintah Tuhan murni. Ya, Taurat Tuhan itu ayat 11 tolong dibaca lagi. Taurat Tuhan itu apa? Lebih indah daripada emas, Lebih indah daripada emas. bahkan daripada banyak emas tua. Loh, biarpun saudara punya emas banyak, tapi tidak ada yang kalah daripada firman Tuhan. Sampai Daud pernah berkata dalam Mazmur 19, firman-Mu lebih daripada ribuan keping emas, bahkan ribuan keping emas tua dalam istanaku. Coba begitu menghargainya firman Tuhan, sehingga Raja Daud bangun pagi-pagi sebelum orang bangun. Masih gelap dia sudah bangun, nyalakan lampu, baca Alkitab. Ini nutrisi yang kuat supaya tulang tidak kering. Ya, ini nutrisi. Kalau saudara makan sesuatu supaya saudara kuat. Kalau makan firman Tuhan, Daud mengatakan, aku bangun pagi, firman-Mu itu kurindukan. Lebih dari ribuan keping emas perak, tapi kita lebih suka emas kita. So nanti satu waktu menjadi seperti Esau. Aduh, tolong Papa Yakub, Papa Ishak, tolong kasih kita berkat sulu. Sudah diambil adikmu anak. Kurang ajar itu Yakub. Hanya orang Kristen nanti begitu menyesal. Oh betul ya, gembala saya bilang, tapi kita tidak dengar-dengaran. Nah itulah. Ya, Taurat itu sempurna, menyegarkan. Makanya bangun itu. Siapa namanya? Elia. Semangat dia kembali. Sekarang yang berikut, apa yang harus kita lakukan? Selain makan firman Tuhan, supaya kita tidak jadi tulang kering, supaya kita tidak jadi putus asa, supaya kita sembuh, kata Amsal, hati yang gembira, supaya gembira hati kita. Ya. Hati gembira adalah obat yang manjur. Coba kalau hati susah terus dengar firman, jadi gembira. Ya betul lah. Betul atau enggak? Betul. Tapi sayang 1000 sayang, mayoritas orang Kristen nanti menangis. Kapan? Oh, Tuhan datang. Aduh, seperti Esau. Aduh. Tapi sudah terlambat. Sekarang belum. Bangun. Ini yang berikut.
memuji Tuhan. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Saya minta jemaat waktu saya pimpin pujian, waktu saya baru menjadi orang Kristen lahir baru. Saya tidak tahu menyanyi. Kembali, kamu pimpin pujian. Waduh. Jadi kalau saya pimpin pujian, itu pemain musik semua sudah tekan. Mau masuk di irama apa ini? Ya, nada apa ini? Sebab tidak karu-karuan. Tapi puji Tuhan, berkat Roh Kudus memenuhi hidup saya. Urapan Tuhan turun. Orang tidak rasa kalau saya tidak tahu nyanyi. Ketika saya sudah mengangkat tangan, mari cepat bangkit berdiri. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Orang Kristen memuliakan Allah, nyanyinya sungguh besar, pikirannya jalan. Mari kita memuji Tuhan. Saya ingin gereja ini bangkit memuji Tuhan. Saya ingin orang-orang muda yang mau belajar mainkan musik. Orang-orang muda kok loyo, lemes-lemes. Apa yang dipegang terus? HP. Ayo bangkit. Jangan menangis seperti Esau. Jangan seperti Elia patah semangat. Ini keringkan tulang. Hanya tulang mati. Hidupannya mati. Mazmur 103 ayat 1-5. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai Pujilah segenap nama batinku. Yesus yang kudus. Terus, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. ya. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Nah, jangan lupa kebaikan Tuhan. Yes. Terus, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia sudah mengampuni salahmu. Sudah bikin mujizat sembuh. Dia tidak bisa tidur, berhari-hari, berbulan, bertahun. Umur saya masih muda. Waktu itu tidak bisa tidur. Sampai ayam jantan berkokok, gelisah. Minum obat penenang. Bunda tahu berapa tahun. Tidak bisa menolong. Pergi ke dokter, suntik sini, teler, tidur sebentar, tidak bisa tidur lagi. Itu saya. Masih muda loh, jantung debar-debar, sakit jantung. Masih muda. Begitu saya dengar firman Tuhan, saya bertobat, hancur hati saya, lahir baru. Tahu-tahu bisa tidur, berubah hidup saya. Orang bilang loh, sampai ada satu teman sekolah saya, teman dari SMA, namanya saya tidak mau bilang, dokter dia, dokter. Dia ketemu saya di Makassar. Ming, nama saya Ming dulu, bukan John. Ya, nama panggil. Ming, kamu masih hidup? Loh,
Seperti kamu lihat saya masih hidup. Karena orang berpikir saya ini masih muda. Tidak bisa tidur, sakit jantung. Pergi dokter jantung. Dokter jantung bilang, nggak ada sakit. Sakitnya bukan sakit penyakit. Selalu mau sehat. Hah? Sehat roh, sehat jiwa, sehat tubuh. Bukannya tubuh sehat, jiwanya tidak sehat, sakit, rohnya sakit. Jadi bagaimana hari-hari ini kita? Harus jadi seperti Daud. Ya, pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Orang Kristen kalau menyanyi di gereja gimana? Tuhan hadir di tengah-tengah pujian. Katakan amin. Kita harus merubah cara kita memuji Tuhan. Makanya bukan persiapan nyanyi itu cuma begitu-begitu saja. Sebentar-sebentar saja. Latih sampai selesai, mahir. Itu cucu saya yang perempuan di sana. Gerejanya melatih 1 hari, pulang sudah malam. Kita harus memuji Tuhan. Saudara ingat tembok Yeriko yang tebal. Pakai apa? Palu, plor. Tidak saudara. Pakai apa? Bulldozer, plor. Tidak. Ya, kalau saudara baca Yosua pasal 6 ayat 6-9, tidak usah baca sekarang. Saudara baca di rumah. Tembok yang tebal itu roboh. Hanya karena apa? Orang mengelilinginya dengan memuji Tuhan, membawa hadirat Tuhan. Tabut perjanjian dipikul, keliling-keliling. Tabut perjanjian itu bicara hadiratnya Tuhan ada. Tembok yang tebal, runtuh. Itu dalam pujian penyembahan. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang tenang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira Tuhan senang. Gimana saudara nyanyi? Hati yang gembira, muka susah. Coba minta oma itu main gitar sini, orang duet sama-sama tua. Hati yang gembira adalah obat. Pasti, aduh, kita semua menari. Ku kan menari, ya. Tapi kalau nyanyinya tidak semangat, pikirannya keluar. Apa? Tulang-tulang kering. Coba ya, ada 5 hal yang dilakukan dari baca Mazmur 103 ayat 15. Yang pertama, dengan cepat. Dia mengampuni kesalahanmu. Kalau saudara dan saya tidak diampuni Tuhan, kita mati binasa. Tidak akan menikmati surga. Yang kedua, dia menyembuhkan segala penyakitmu, termasuk osteoporosis. Termasuk sakit jantung, termasuk sakit liver, termasuk sakit ginjal, termasuk apa saja. Terima kasih Tuhan.
Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Bukan hanya lubang kubur, tapi maut, mati kekal dalam lautan api. Dia memahkotai engkau dengan kasih setia, itu Tuhanku dan Tuhanmu. 5 hal ini membuat Raja Daud memuji-muji Tuhan. Waktu itu Daud sudah mulai tua, tapi apa yang dia katakan? Masa mudaku menjadi baru. Tolong dibaca itu, Mazmur 103 ayat yang kelima. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, Ya. sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Nah, masa muda jadi baru seperti Raja Wali. Ini Daud waktu itu sudah tua. Kemarin dulu malam saya baca Alkitab bersama putra saya yang sulung, karena itu kami punya niat selalu baca Alkitab, berdoa. Putra saya yang sulung hari-harinya bukan pendeta, orang yang sibuk. Dari muda dia sudah sibuk kerja di dunia perbankan, tapi dia suka baca Alkitab. Saya mau tanya dia, tidak keburu. Ada ayat dia sebutkan itu hari kemarin dulu malam. Ada orang nabi atau apa, sudah terlalu tua, sudah amat tua, umurnya berapa? 80. Jadi kalau saya dibilang sudah tua, yes. Tapi orang lihat Pak John seperti umur 50, 60. Iya, Tuhan membaharui masa muda saya. Apa yang membaharui saya? Firman Tuhan. Saudara tahu burung Raja Wali, itu makanya dikatakan tadi apa? Sudah tua, tapi dia membaharui, ya, membaharui masa mudaku menjadi seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali. Raja Wali itu umurnya paling banyak 40 tahun. Tapi dia bisa memperpanjang hidupnya menjadi 70 tahun misalnya. Bagaimana caranya Raja Wali itu bisa perpanjang? Maka dia harus menyiksa dirinya. Dia menyingkir, menyendiri, naik ke atas gunung. Kemudian parunya yang sudah bengkok itu. Jadi karena parunya bengkok, dia tidak bisa makan. Dia tidak bisa mangsa lagi ikan atau apa. Atau apa, tidak bisa karena bengkok. Sudah bengkok masuk, jadi bagaimana makan? Terpaksa burung Raja Wali itu, dia naik ke tempat tinggi, lalu dia pukul parunya, pukul sampai patah. Pada tembok dia pukul, goyang kepalanya sampai patah parunya. Sakit atau tidak itu? Ya, coba gigi saudara dipukul terus sampai patah, sakit. Jadi parunya ya, akhirnya copot, lepas. Ya, dia sabar, tunggu lagi sampai tumbuh paru yang baru. Ini sudah bisa makan, jadi dia bisa hidup. Ya lah. Nah, apalagi yang berikut dia lakukan? Dia kemudian pakai paru baru itu, cabut kuku-kukunya yang panjang, kuku. Sebab kalau kukunya panjang, itu jadi tumpul. Tidak bisa apa? Tidak bisa mencari mangsa, tidak bisa tangkap. Jadi dia harus pakai paru yang baru, cabut. Aduh, sakit. Coba saudara cabut kuku saudara. Kalau ada terkena kaki itu, kuku itu mau berdarah lepas, itu sakit. Jadi seakan menyakiti dirinya, tapi kukunya lepas.
nanti baru tumbuh kuku yang baru, bisa mencengkram. Ya, yang tumpul sudah bisa tangkap lagi mangsa dan mencengkramnya. Apalagi bulunya, kalau sudah tua, Raja Wali itu tebal bulunya. Bulunya jadi tebal. Kalau tebal bulunya dia bisa terbang tinggi? Tidak bisa. Banyak orang Kristen tidak bisa terbang tinggi ke angkasa. Tidak bisa bertemu dengan Yesus di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Itu diangkat kita. Bertemu Tuhan. Karena apa? Ini bulu jadi tebal, tidak bisa terbang. Terpaksa dia pakai paruh yang bukan cabut kuku saja, cabut semua itu bulu-bulu cabut. Wah, sampai gundul. Tapi dia tunggu bulunya muncul, ya, bulunya muncul, apa yang terjadi? Dia bisa terbang. Paruhnya baru, kukunya juga baru, siap makan. Tambah umur 30 tahun, jadi 70 tahun hidupnya Raja Wali. Seorang manusia dikatakan umurnya waktu habis Nuh, habis itu Tuhan bilang 120 tahun. 120. Tapi ketika Mazmur 90, Musa menuliskan, masa hidup kami 70, kalau kuat 80. Kebanggaannya penderitaan. Ya, tapi saudara, umur Raja Wali dari 40 ditambah 30, 70. Tapi kita lain. Kita bisa mencapai umur 120 tahun. Mau hidup seperti itu? 120 tahun. Musa yang menulis itu Mazmur 90, umurnya mencapai 120 tahun. Yosua berapa? 110 tahun. Tapi sekarang kita 70, 80, sepikir, aduh pensiun saja, pensiun. Tidak usah giat. Jangan pensiun dulu. Amin. Ya, makan vitamin boleh, makan nutrisi boleh, olahraga boleh, tapi itu tidak menentukan umur panjang. Umur panjang itu ditentukan hidup kita berkenan kepada Tuhan atau tidak. Ya. Jangan pensiun, ya, sebab orang pensiun berbahaya. Hamba yang didapati tuannya cuma pukul memukul dan tidur. Karena itu saya bilang sama Tuhan, selama saya masih diberi kekuatan, kasih karunia kemurahan, saya mau bikin KKR. Walaupun banyak kesulitan awalnya, tapi Tuhan tidak kekurangan hikmat. Menghadapi orang sulit begini, saya panggil 1 panitia, 2 panitia, 3 panitia, 5 orang semua. Ini hikmat yang Tuhan tanam. Ternyata betul. Begitu tiba omong sama orang yang sulit ini dari hotel. Dia lihat satu teman saya, bukan dari GPT. Dia pernah layani dia, pernah masuk di gerejanya. Itu membuat lemas dia. Apa? Ternyata Tuhan tolong. Di mana ada kesulitan, di mana ada jalan buntu, Tuhan buka jalan. So percaya? Nah, sehingga selesai, sudah tanda tangan. Tuhan beri satu GM yang baik. Malah dia perbaiki apa yang kurang baik. Padahal saya sudah panggil sama Jo, ayo tolong kamu, ngana baca baik-baik, ngana bicara sedikit, baca itu.
Sebab saya mau baca itu berapa lembar, bingung saya sekarang. Puji Tuhan, udah tanda tangan. Tinggal bagaimana hikmatnya jalan. Tidak pensiun. Dari tahun 1980 itu tugas saya, menghimpun gereja-gereja. Memang menjadi satu tubuh tidak gampang. Jangan bilang satu tubuh, suami istri saja jadi satu tuh tidak gampang. Karena saya selalu bilang hati-hati dengan yang namanya menikah. Ini yang bicara ini orang tua yang menikahnya sudah 50 tahun lebih. Pengalamannya makan garam lumayan. Ya, nah, itu hati-hati ya. Ya, coba-coba sembarang-sembarang. Jangan pensiun sampai Tuhan datang. Jangan cuma kerja cari uang, bahkan uang yang tidak benar juga. Hati-hati ya. Hati-hati. Saya ingatkan. Coba baca dulu yang terakhir ini, Habakuk pasal 2. Ayat 9. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, Ya. untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, Ya. dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Hati-hati orang mengambil nafkah yang bukan dia punya hak, alias curi, alias merampok. Saudara ngerti? Ya, jangan makan dari apa yang tidak halal. Saudara pikir saya sebelum hidup dengan Tuhan, saya tidak berbuat itu. Saya berbuat itu. Ketika Tuhan panggil saya bertobat, buah luar biasa air mata saya. Lalu kemudian Tuhan merubah hidup saya. Biar sedikit, biar lagi susah, biar lagi sebentar tidak makan apa ini, mau makan apa. Ya, biar anak-anak anak tua baju kasih anak yang kedua. Coba saudara, anak kedua baju kasih anak yang ketiga. Anak saya juga tidak protes. Itu anak sekolah baju kancingnya, kalau laki-laki kan beda. Beato ya? Betul ya? Sini kancing. Kalau perempuan punya modelnya lain kan? Dipakai anak saya. Nggak ada yang ngomel. Dididik, bersyukur. Sekarang mereka menikmati apa yang dididik oleh pengajaran. Ya, saya ingatkan saudara, jangan memberi nafkah rumah tanggamu dari hasil yang tidak betul. Enak makannya, enak tidurnya. Ya, makan betul. Jangan patah semangat. Semua orang susah seluruh dunia. Tapi Tuhan pelihara kita. Ku tahu Dia pelihara saya. Bilang amin. Ya, ku tahu Dia pelihara saya dengan cinta dan rahmat-Nya. Mau dipelihara Tuhan? Nah, jangan patah semangat. Hati yang gembira. Coba saudara semua tertawa dulu. Coba saudara tertawa. Hahaha. Siapa mau tertawa? Saudara mau tertawa? Mau senyum? Tidak patah semangat. Keringkan tulang. Ayo, hahaha. Mari memuji Tuhan, bangkit berdiri. Jangan terus pikir susah, bongkok terus, ya. Tidak punya kerja, bangkit, minta sama Tuhan. Tuhan pelihara.
Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Saudara mau memuji Tuhan? Ayo semua lihat ke sini. Lihat ke sini. Lihat ke sini. Lihat ke sini. Lihat ke atas. Sama-sama kita. Haleluya. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Amin. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Katakan, hai jiwaku, perintah jiwamu. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Kebaikannya jangan kau lupakan. Amin. Salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Hai jiwaku, memuji Tuhan. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Amin. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Saudara, percaya pada Tuhan. Tuhan tidak mau kita orang yang tidak gembira, patah semangat. Begitu saudara percaya Tuhan, Tuhan siapkan apa yang kau butuhkan. Ya, lemasnya Elia tidak dibiarkan Tuhan lemas. Dikasih makan roti bakar. Tuhan siapkan apa kebutuhanmu. Tinggal kita jadi orang Kristen yang beriman. Itu namanya iman. Ya, disuruh mengembalikan milik Tuhan supaya kamu diberkati. Cuma sedikit ini. Itu tidak ada imannya. Disuruh memberi hidup pada Tuhan, beribadah. Masa depan sungguh ada. Karena ibadah mendatangkan untung masa sekarang sampai masa akan datang. Tapi orang Kristen mengabaikan. Ayo katakan, hai jiwaku. Hai jiwaku, memujilah Tuhan. Amin. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Hai jiwaku, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Amin. Ya, dengan nada cepat. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Penyakit apa yang paling susah? Penyakit kantong. Amin. Siapa sini penyakit kantong? Bilang sama Tuhan, saya ini sedang penyakit kantong. Nanti kantongmu diisi. Asal kamu taat. Pujilah Tuhan. Jangan biarkan patah semangat. Gembira adalah obat yang manjur. Tidak ada orang di sini nanti apa? Asam lambung, sakit kepala, muntah berak, segala macam. Kan Tuhan bilang oleh bilurnya kamu jadi apa? Sehat. Hai jiwaku, memujilah Tuhan.
kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan. Hai jiwaku, hai jiwaku, memujilah Tuhan. Amin. Kebaikannya jangan kau lupakan. Semua salahmu sudah dihapuskan, serta penyakitmu disembuhkan, serta penyakitmu disembuhkan. Tepuk tangannya Maria bagi Yesus. Mari kita memuji kebesaran Tuhan. Belajar memuji Tuhan walaupun masuk di kamar mandi, walaupun saudara di kamar. Nanti kamu lihat akibatnya kalau Tuhan dipuji. Sehat. Tidak ada orang sakit kantong, tidak ada orang sakit asam lambung, empedu, sebagainya. Itu dari sini, dari hati yang tidak tenang. Mari kita katakan, aku memuji, kebesaran-Mu. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Yang sakit, puji Tuhan, engkau pulang sembuh, sehat. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan itu, ajaib Tuhan. Sekali katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Tuhan saya ajaib, ajaib Tuhan. Angkat tangan dua-dua. Terimalah berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai Maranatha, Dia datang kembali. Kita orang diberkati oleh Tuhan, sehat roh, jiwa, dan tubuh sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat Tuhan, jadilah saksi Tuhan, menangkan jiwa. Nama Tuhan dimuliakan dalam nama Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.